eh, semenjak zaman Rasulullah ya, Rasulullah SAW. Jadi perjuangan ini membutuhkan nafas yang panjang untuk bisa konsisten dan istiqomah untuk menjalankan proses pembebasan Baitul Maqdis ini. Nah, untuk bisa memiliki nafas yang panjang, gitu, salah satunya adalah butuhnya kita untuk ilmu, gitu ya. Amunisi, salah satu amunisi yang bisa dibilang pondasi dasar untuk bisa istiqomah itu adalah ilmu, gitu. Dan menurut saya buku ini bisa menjadi salah satu referensi gitu ya. Apalagi untuk yang terhitung masih awam gitu ya, masih baru mengerti tentang kulit luar dari eh, penjajahan di Palestina ini. Apalagi yang mungkin sekarang baru aware ketika kejadian 7 Oktober kemarin tuh ya. Jadi buku ini sangat bisa dijadikan referensi gitu ya buat teman-teman eh, untuk dibaca, untuk menambah ilmu terkait Baitul Maqdis ini. Kemudian, nah ini deskripsi dari buku Baitul Maqdis for Dummies. Seperti tadi yang juga sudah disampaikan oleh Mbak Mela ya. Nah, saya sedikit ingin menyinggung gitu ya, menyinggung sedikit bagian-bagian dari deskripsi buku ini gitu. Yang pertama, sudah pasti judulnya gitu ya. Dan judul ini sempat sempat ini ya didiskusikan di grup Baca Yuk beberapa kali gitu ya. Terutama terkait maksudnya dari for Dummies itu apa gitu. Jadi eh, saya sendiri kalau melihat judul buku ini itu melihatnya itu eh, apa ya, pemilihan judul ini tuh disesuaikan dengan zamannya gitu ya. Pas jadi pas saya eh, baca buku ini, anak saya yang SMP kan ngeliat gitu ya, baca judulnya tuh dia langsung paham gitu. Oh, ini maksudnya buku buat pemula ya, Mi gitu. Jadi dia tuh udah di usia-usia mereka itu istilah for dummies tuh langsung paham bahwa itu adalah panduan untuk pemula gitu. Dan juga istilah ini kan juga sering digunakan tuh ya di buku luar gitu untuk eh, menjadi referensi gitu, referensi awal dari sebuah topik yang memang ingin dipelajari gitu. Dan di sini kan Baitul Maqdis gitu. Dan sebenarnya kalau di Indonesia eh, Fordamis ini sudah lama, cuman nggak pakai nama Fordamis, tapi biasanya bagi pemula gitu ya. Bla 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 bagi pemula gitu. Ya sebenarnya sama saja, tapi di sini istilahnya lebih ke dipakai menggunakan bahasa Inggris lah, supaya sesuai dengan zaman generasi sekarang gitu ya. Istilahnya supaya nggak kaku-kaku amat gitu. Nah itu ya, jadi ini juga menurut saya Fordamis ini untuk motivasi juga buat kita supaya kita tidak berhenti di level ini gitu. Terus naik, mencari ilmu lebih lagi terkait Baitul Maqdis gitu. Terus untuk penulisnya, Ustadz Felix Shaw, kita tahu ya, beliau luar biasa terkenal, terutama di online tuh ya, dengan kajian yuk ngajinya itu, Masya Allah luar biasa. Dan saya ketika membaca buku ini itu eh, seperti halnya buku-buku yang lain yang pernah saya baca gitu ya. Kayak awal-awal dulu itu udah putusin aja, yuk berhijab gitu ya. Terus kemudian kenal dengan how to master your habit dan beyond the inspiration. Dan beliau itu yang benang merah yang selalu beliau sampaikan di dalam buku-bukunya itu kan terkait why gitu ya. Beliau benar-benar menggarisbawahi tentang why gitu. Kenapa kita melakukan sesuatu, apa saja ilmu yang mendasari ketika kayak buku How to Master Your Habit itu kan ketika membangun kebiasaan kita kan juga harus punya strong why gitu. Apa yang kita lakukan, apa ketika kita berhijab gitu. Dan ketika meninggalkan perkara-perkara maksiat gitu. Why inilah yang sering sekali beliau tekankan di dalam buku-bukunya, termasuk buku Baitul Maqdis for Dummies ini. Nah, di sini ada quote dari beliau ya, yang saya highlight itu. Jadi di sini beliau menyampaikan yang membuat kita istiqomah adalah ilmu. Ilmu yang akan menjaga kita untuk tetap bertahan ketika orang lain sudah tidak bertahan. Tuh.
Itu nanti insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi ya di bagian isi bukunya gitu. Terus kembali lagi ke soal deskripsi buku, kita sedikit membedah tentang ini, covernya, desain cover gitu. Desain cover ini bagian yang saya suka banget gitu ya. Saya suka banget dengan desain buku Baitul Maqdis Fordamis ini. Dengan pemilihan lubang kunci di bagian sampul tuh. Kan jadi covernya double ya. Jadi di covernya ada lubang kunci yang di dalamnya itu ada gambar Baitul Maqdis. Itu eh, filosofis banget ya. Jadi menurutku sangat menggambarkan isi bukunya gitu. Jadi ini semacam kayak eh, membuka pikiran kita gitu, membuka wawasan kita terkait Baitul Maqdis gitu. Jadi ini tuh kunci, terutama untuk yang baru tahu tentang Palestina itu ya, ini kayak kunci membuka rasa penasaranmu gitu ya. Terutama setelah kejadian 7 Oktober kemarin tuh. Jadi ini tuh kamu tinggal klik gitu ya, buka halamannya, insya Allah kamu akan lebih paham tentang apa yang terjadi di Palestina dan juga akan memberi kita alasan kuat kenapa kita terus harus peduli dan ikut memperjuangkan pembebasan Palestina ini. Jadi ini tuh sampul yang menurutku bagus banget gitu. Jadi filosofis banget lah ini ya. Apa lagi ya? Terus penerbitnya Al-Fatih Press kita tahu eh, bagaimana buku-bukunya Al-Fatih Press kan memang ini ya itu kalau saya melihat tuh sasarannya memang untuk generasi generasi Z. Jadi penuh dengan ilustrasi gitu ya. Begitu juga dengan buku ini akan banyak ilustrasi. Bahkan ilustrasinya sendiri menurut saya tidak sekedar hiasan gitu ya, tapi membantu pembacanya untuk bisa memahami lebih lebih lagi apa yang sudah dibaca di dalam bukunya itu. Terus ketebalan 265 halaman. Soal harga ini ya. Eh, Soal harga ini menurut saya walaupun untuk kantong saya yang tipis ini sebenarnya mahal ya. Tapi kalau ketika membandingkan dengan buku yang lain, penerbit yang sejenis, yang bukunya juga penuh dengan ilustrasi dan ketebalan juga hampir mirip, menurut saya harganya itu masih tergolong rata-rata gitu ya, rata-rata gitu. Jadi objektifnya harganya masih termasuk oke lah ya. Walaupun buat yang nggak punya duit ya tetap aja mahal ya. Insya Allah. Tapi worth it sih buku ini layak untuk dimiliki gitu ya. Nah, kita masuk ke isi bukunya gitu. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan terkait quote-nya dari Ustadz Felix Shaw ini ya. Jadi ilmu akan tetap menjaga kita untuk tetap bertahan gitu ya. Ilmu yang akan menjaga kita untuk tetap bertahan ketika orang lain sudah lesu, sudah bosan, sudah malas dengan sesuatu gitu ya. Makanya menurut saya tagline buku ini di dalam bukunya juga disampaikan ini ya, karena ini Liberation of Mind ini saya ambil dari bukunya juga. Jadi Liberation of Mind before Liberation of Land gitu. Jadi kita membebaskan kepala kita gitu sebelum kita melakukan pembebasan tanah Palestina gitu. Jadi kita membebaskan dari kebodohan gitu, membebaskan dari banyak sekali isu-isu, distraksi gitu ya. Kalimat-kalimat seperti yang itu kan urusan negaranya gitu, urusan kita masih banyak gitu. Terus itu juga terus kayak itu kan hanya konflik dua negara gitu. Terus yang paling aneh gitu ya, yang agak ajaib tuh ya, takut Palestina merdeka nanti kiamat gitu. Itu tuh anak saya sampai cerita waktu saya tanya gimana di kelas Palestina Palestina dibahas nggak di kelas? Dia bilangnya enggak, teman-temanku biasa aja, malah ada yang bilang takut Palestina merdeka nanti kiamat cepet datang gitu ya. Gitu ya. Jadi itu tuh kan pemikiran yang apa ya, pemikiran yang buat kita sendiri yang paham mungkin kok bisa ya, kok bisa sampai situ. Tapi itu sesuatu yang mungkin gitu.
pemikiran-pemikiran seperti itu tuh ya. Jadi ya itu sedikit dari banyak sekali propaganda-propaganda yang akan membingungkan siapa saja yang tidak memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi di Palestina gitu ya, tentang latar belakang penjajahan bangsa Palestina, sejarahnya. Tapi ya eh, tapi ya seperti itu tuh apa ya? Kita belajar eh, tentang sejarah Palestina, tentang eh, apa yang terjadi di Palestina itu sebenarnya eh, mungkin alasan yang umum bagi siapapun gitu. Tapi sedangkan bagi kita seorang Muslim, kita itu lebih lagi gitu. Kita lebih-lebih punya alasan fundamental di mana sebagai seorang Muslim kita itu wajib membebaskan isi kepala kita gitu, memberikan perhatian yang besar pada Palestina, kepada Baitul Maqdis. Jadi tidak sekedar alasan itu, tapi di sini di buku ini juga disampaikan alasan-alasan yang paling fundamental seorang Muslim itu kenapa harus membela Palestina gitu. Itu eh di sini ini ya saya masuk ke dalam bukunya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya di chapter pertama Why Baitul Maqdis itu tuh kelihatan nggak ya Mbak? Jelas nggak ya? Kelihatan, kelihatan, Mbak. Jelas ya Alhamdulillah. tulisannya ya. Jelas. Jadi ini bab pertama. Jadi Ustadz Felix Shaw dan tim itu eh, memberikan kita alasan-alasan fundamental untuk kita istiqomah gitu ya, berkontribusi berdakwah baik non materi maupun materi untuk mendukung perjuangan di garis depan gitu. Nah, di sini ada tujuh, tujuh poin ya. Banyak sekali eh, alasan-alasan untuk memperjuangkan pembebasan Baitul Maqdis. Tapi ya itu tadi 7 poin ini tuh menjadi alasan terpenting bagi seorang Muslim dan di sini itu part yang paling saya highlight itu ya terkait ini a part of akidah gitu. Menurut saya ini yang poin paling krusial gitu ya bagi seorang Muslim gitu ya. Di dalam buku ini disampaikan, saya sedikit mengutip isi bukunya ya di bab a part of akidah ini. Jadi dalam buku ini disampaikan bahwa sepertiga Al-Quran yang turun di Mekah berkaitan dengan Baitul Maqdis. Dan kita tahu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah banyak berkaitan dengan perkara akidah, berkaitan dengan keimanan umat Muslim gitu. Jadi eh, jadi Baitul Maqdis itu benar-benar menjadi bisa dibilang parameter dari akidah kita gitu ya. Salah satu parameter dari akidah kita gitu. Jadi ketika kita tidak peduli dengan Baitul Maqdis, maka kita perlu untuk mempertanyakan tentang akidah kita gitu. Padahal Allah sendiri sampai mengambil sepertiga ayat Al-Quran yang turun di Mekah ya, itu untuk menyampaikan tentang Baitul Maqdis gitu. Jadi di sini eh, menjadi hal ini ya, terfundamental seperti saya tadi bilang bahwa ini paling-paling harus kita tanamkan menjadi alasan kenapa kita harus konsisten untuk membela Baitul Maqdis gitu ya. Terus eh, part kedua ini lebih berisi tentang sejarah gitu ya. Part kedua ini diawali dengan hadis-hadis tentang Baitul Maqdis. Jadi yang berkaitan dengan Baitul Maqdis, kemudian terminologi itu istilah dari Baitul Maqdis yang digunakan dalam buku ini gitu. Nah, eh, di sini ini panjang ya. Jadi sejarah dari sejak Nabi Nabi para nabi gitu ya. Di sini Nabi Ibrahim, terusnya sampai Nabi Sulaiman, kemudian masuk ke bagaimana Baitul Maqdis, sini Yerusalem dan Palestina di era peradaban
Persia, Yunani, Romawi gitu ya. Kemudian dengan eh, dilanjutkan dengan kalau Rasulullah kan yang paling sering di sering disampaikan di online gitu ya tentang pengutusan Usama Usama bin Zaid itu ya. Kemudian sampai akhirnya Umar bin Khattab berhasil masuki Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan dengan Perang Salib, kemudian dilanjutkan dengan sejarah yang mungkin lebih banyak kita kita temukan ya eh, di media sosial gitu ya, dari bagaimana sejarahnya Zionis, Perang Dunia Satu, kemudian Perjanjian Balfour gitu sampai ke bawah. Dan di sini juga di sini tuh buat saya ya yang tadinya tahu sejarah Baitul Maqdis itu sepotong-sepotong gitu ya. Tapi pas baca bab 2 ini, chapter 2 ini tuh jadi lebih runut gitu, lebih urut gitu. Kita jadi punya gambar, oh begini ya dari masa ke masa itu seperti ini ya. Apalagi di buku ini di bagian halaman setiap mulai dari chapter 2 itu ada eh, garis timeline gitu ya. Tahun per tahun kejadian dari ya. Jadi ada tahun demi tahun setiap kejadian yang ada di buku ini gitu. Setiap kejadian sejarah yang berkaitan dengan Baitul Maqdis gitu. Jadi eh, membantu sekali gitu buat saya bisa mengurutkan pengetahuan saya yang masih sepotong-sepotong gitu ya. Terus eh, dan di sini itu yang saya highlight gitu ya, yang saya tandain di buku ini seperti tadi saya sampaikan yaitu ketika bagian terpenting itu isyarat di sini di buku ini disampaikan isyarat Rasulullah ketika memilih Usama bin Zaid untuk memimpin pasukan itu ya sebelum beliau wafat gitu. Jadi di sini ini, bentar. Nah di sini ini kan Usama bin Zaid itu putra dari Zaid bin Harithah ya, yang sebelumnya juga eh, menjadi panglima di perang Mu'tah yang juga menghadapi pasukan Romawi ya, kalau saya nggak salah. Jadi waktu itu ada tiga panglima, salah satunya Zaid bin Harithah. Kemudian Usama bin Zaid, putra beliau, juga Rasulullah utus untuk menuju ke wilayah perang yang sama gitu. Jadi di sini Ustadz Felix Xiao ini menyampaikan bahwa di sini isyarat Rasulullah jelas bahwa pembebasan Baitul Maqdis ini adalah tugas antar generasi yang tidak boleh putus gitu. Jadi misi ini itu harus diturunkan dari generasi ke generasi gitu ya. Jadi selayaknya gitu ya, termasuk buat saya juga ini ya, muhasabah buat saya juga bahwa kurikulum pendidikan di rumah untuk anak-anak kita itu harus memasukkan tentang Baitul Maqdis gitu. Jadi ketika masih anak-anak, mereka sudah mendapatkan pemahaman gitu ya, pemahaman tentang Masjidil Aqsa, tentang Baitul Maqdis gitu, sejarahnya seperti apa gitu. Jadi menanamkan pemahaman itu secara bertahap gitu di usianya, supaya nantinya mereka pun memiliki ilmu gitu ya, memiliki ilmu yang bisa membuat mereka melanjutkan misi membebaskan Baitul Maqdis gitu ya. Kalau kalau saya ya terutama mungkin tentang Palestina itu mungkin baru mulai menyentuh gitu ya ketika kuliah gitu, baru paham gitu. Oh, kayak gini ya kejadian Palestina itu seperti ini ya gitu. Eh, jadi sedangkan kalau ketika anak-anak kita yang mulai dari kecil sudah ditanamkan pemahaman terkait Baitul Maqdis itu kan lebih bisa, insya Allah lebih bisa berdampak gitu ya, bisa memulai lebih awal bagaimana mereka juga bisa membantu gimana ya, bisa berkontribusi untuk eh, membebaskan, berkontribusi untuk membantu pembebasan Baitul Maqdis gitu di garis depan gitu ya, membantu saudara-saudara kita yang ada di garis depan gitu. Jadi itu tadi makanya balik lagi bahwa penting sekali terkait ilmu gitu ya, terkait ilmu ini.
Saya itu sampai mengulang-ulang perkataan Ustadz Felix Shaw itu ya, bahwa ilmu itu yang akan menjadi kita tetap bertahan gitu. Ketika orang lain sudah tidak bertahan. Makanya iman itu kan harus disandingkan dengan ilmu ya, supaya kita tetap kokoh, tetap istiqomah di jalan yang lurus ini gitu. Termasuk ketika kita memiliki misi untuk turut serta membebaskan Baitul Maqdis gitu. Seperti itu sih sepertinya ya yang bisa saya sampaikan terkait bedah buku Baitul Maqdis for Dummies ini. Monggo mungkin nanti ada sanggahan mungkin ya, terus tanggapan dari teman-teman terkait buku ini, eh, terutama yang sudah baca itu ya, mungkin bisa sekalian sharing juga. Itu saja sih yang bisa sampaikan. Sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Mela. Oke, Masya Allah. Terima kasih, Mbak Sinta. Masya Allah ya. Nih teman-teman emang keren banget ya. Bener tadi kata Mbak Sinta, memang covernya itu eh, ciamik banget ya gitu. Kalau misalnya kita bilang ciamik itu kayak keren banget gitu. Pokoknya saya juga pas ngeliat, ih kok bagus ya gitu kan. Awalnya tuh saya dikirimin buku dulu kan sama Mbak Dian gitu supaya dibaca dulu nih gitu kan. Mbak Mela mau jadi itu apa salah satu moderatornya gitu kan yang jadi MC-nya terus itu habis lihat, ih kok bagus. Waktu itu memang saya rumah kan deket sama Kamar Alila ya. Kamar Alila itu dulu Umi dan Ustadz sempat tinggal di sini kan, tapi sekarang udah hijrah ke Bogor gitu kan. Jadi deket banget dengan Kamar Alila itu gitu. Terus akhirnya pas saya tanya, ternyata udah ada. Ya udah deh saya beli yang baru, saya kirimlah ke Mbak Sinta gitu kan. Nah saya jadi ambil yang dikasih sama Mbak Dian. Ternyata harganya memang betul Mbak 125.000 ya, cukup agak ekspensif ya gitu. Cuma pas lihat lagi isinya, wow keren ya gitu kan, maksudnya bagus gitu dan visualisasinya emang menarik itu gitu. Dan saya berpikir saya termasuk yang nggak suka juga banyak tulisan gitu kayak novel panjang atau nggak ada gambar, saya juga kurang suka. Termasuk nggak tahu ya, mungkin kalau ada gambar-gambar itu kayak lebih menarik ya, lebih eye catching gitu kalau buat saya. Jadi untuk harganya dengan isinya ternyata masih Insya Allah worth it lah gitu ya. Oke, masih standar oke lah. Emang segituan lah rata-rata dan enak lah bacanya gitu. Buat teman-teman yang belum ini boleh juga nih, ini beneran bagus banget gitu kan. Apa namanya isinya gitu. Terus kemudian buat teman-teman lain boleh ya yang sudah baca, boleh misalnya pengen ngasih pendapat nih gitu atau apa gitu ya tentang bukunya, isi bukunya gitu kan, atau misalnya tentang bukunya sendiri apa gitu, silahkan ya, boleh dibuka. Yang mau bertanya juga bisa, silahkan, bisa saya persilahkan buat yang mau langsung berbicara ya, dibuka suaranya, kemudian nanti kita persilakan. Boleh nanti dilihat ya Mbak Rani, kalau ada boleh disampaikan juga. Takutnya saya nggak kelihatan. Terus ini ya Mbak Sinta ya, tentang cover saya setuju banget tadi ya, dengan harga juga, kemudian covernya juga. Terus cuma jujur ya untuk yang kan jujur ininya tuh pakai bahasa Inggris jadi campur ya, ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Judul dan subjudul itu kebanyakan pakai bahasa Inggris. Untuk saya yang bahasa Inggrisnya rata-rata ke bawah gitu, itu itu saya oh ini harus nyari dulu di Google Translate gitu, ini artinya apa gitu kan ya gitu. Terus apa namanya, cuma memang itu lagi balik lagi mungkin disesuaikan dengan zamannya ya. Untuk para pembaca hari ini tuh anak-anak kan kebanyakan kalau nggak gitu tuh nggak keren gitu, kalau nggak Inggris tuh kayak ada ada kurang-kurangnya ya gitu kan kalau kurang Inggris itu. Jadi eh, saya sempat bertanya-tanya gitu sama anak saya, ini maksudnya apa ya gitu, ini apa ya, oh iya kayak gini gitu kan. Terus jadi untuk yang bacaan tulisan juga agak ya besar kecil gitu ya, sangat bervariasi gitu kan. Cuma mungkin ada satu halaman yang saya lihat itu di halaman berapa, 37 ya kalau nggak salah ya, halaman 37 itu ada cuma satu halaman sih. Ini agak di mata saya agak mengganggu karena
itu background warna bukunya dengan apa namanya dengan tulisannya itu ya seperti ini ya. Jadi kayak nggak kebaca ya gitu ya. Ini ada satu halaman yang saya lihat itu, oh ini kayaknya tulisannya, fontnya, warna fontnya dan juga backgroundnya itu sama gitu. Jadi agak nggak enak gitu cara bacanya gitu. Kalau yang lain kan kontras ya, gelap dan terang gitu kan. Seperti itu. Kalau yang lainnya oke lah, bagus gitu kan. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya bagi kakak-kakak, sahabat baca Yuk semua. Oh, ini dari Mbak Dewi. Belum punya bukunya, baru berusaha nabung, sangat mupeng dari awal rilis buku. Mau tanya nih Mbak Sinta, kalau menurut Kak Sinta sendiri bagaimana cara mengcounter kata kalau Palestina merdeka kiamat? Nah, cara mengcounternya seperti apa? Kemudian yang benar juga kata Mbak, kata itu sering dikatakan baik anak remaja ataupun orang tua barangkali juga di buku dijelaskan Mbak, jazakillah khair. Ya, silahkan. Mbak Sinta untuk menjawab pertanyaannya. Jadi cara mengkonter kata-kata itu tuh Mbak yang tadi. Iya, heeh. Ya, makasih Mbak Dewi untuk pertanyaannya ya. Tapi soal pertanyaan ini nggak ada ya, nggak dijelaskan di dalam buku ya. Itu tadi contoh kasus aja, karena ingat cerita anak saya gitu ya. Dan ternyata memang banyak di media sosial soal takut Palestina merdeka nanti kiamat datang. Padahal mau Palestina merdeka atau kiamat kan pasti datang ya. Kiamat tuh pasti akan selalu mendekat. Kiamat sudah dekat itu sebenarnya ya memang sudah dekat, pasti sudah dekat gitu. Nggak mungkin menjauh lah ya Mbak ya. Dia nggak mungkin menjauh, pasti akan semakin dekat gitu. Jadi itu ya kalau saya ngomong sama anak saya gitu ya, ya kiamat itu pasti akan datang nggak gitu. Palestina merdeka salah satu tanda kiamat, ya benar gitu. Tapi kiamat datang tuh pasti, cuman apa yang kamu persiapkan ketika kiamat itu datang gitu. Dan salah satu eh, ya tadi kemudian dikaitkan dengan akidah tadi terkait Palestina yang menjadi bagian dari akidah, itu kontribusimu apa di Palestina? Sehingga nanti ketika kamu kiamat, kamu ditanya kontribusimu apa untuk membebaskan Masjidil Aqsa, kau bisa menyampaikan menyampaikan bahwa kamu punya kontribusi di situ gitu. Jadi bukan bukan kiamat yang kita takutkan, tapi yang kita takutkan adalah apa yang harus kita pertanggungjawabkan gitu. Ketika kita harus berdiri di hadapan Allah dan ketika kita ditanya apa yang sudah kamu lakukan untuk membebaskan masjidku, istilahnya gitu ya. Jadi Masjidil Aqsa gitu, apa yang sudah kamu lakukan itu yang lebih penting untuk kita apa ya kita persiapkan gitu. Dan itu juga yang saya sampaikan ke anak-anak saya gitu. Lebih konsen ke bagaimana kita nanti mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah gitu. Bukan masalah kiamat cepat datang atau nggak mungkin lama juga ya kiamat cepat datang ya sudah pasti itu sunatullah itu. Nah, itu sih Mbak. Sedikit menanggapi soal yang tadi pakai bahasa Inggris, sebenarnya saya juga waktu baca bahasa Inggris itu juga nanya sama anak saya gitu, karena kata-kata jadi sampai kadang saya juga buka buka translate eh, Google gitu ya. Wah ini maksudnya apa? Oh iya, iya, iya. Oh, gitu. Bahkan penyebutannya itu saya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu Iya, iya, bisa iya, gitu. betul. Makanya tadi mau menyebutkan istilah-istilah bahasa Inggrisnya, aduh, aku nanti saya salah ngomong lagi. Jadi memang pemilihannya karena pemilihan dari penerbitnya sasarannya adalah generasi Z gitu ya, generasi sekarang yang memang lebih lebih senang dengan istilah-istilah bahasa Inggris gitu ya. Mm-mm. Itu sih Iya, Mbak. iya betul. Ya mungkin itu ya Mbak Dewi jawabannya. Jadi memang anak-anak sekarang atau misalnya bahkan orang tua pun jadi takutnya mah ada gitu ya sama kiamat teh gitu ya. Tapi kadang-kadang jadi fokusnya ke takutnya bukan ke persiapannya gitu ya Mbak Sinta ya.
Nah, terus ini juga ada nih teman-teman, sebenarnya kemarin udah ditanya ya, ada beberapa yang sudah punya bukunya, seperti misalnya Mbak Citra ya, Mbak Citra, kemudian Mbak Sofi dan Mbak Eni, adakah di sini mungkin bisa berbagi? Mbak Hadir. Citra, silakan, mungkin bisa di-share nih gimana nih Mbak Sofi Ah, terkait bukunya. aku karena mungkin kan aku Gen Z, jadi Asik. pas Aku jadi ngerasa ini, aduh. Oke, oke. Silakan, pas silakan. Masya Allah, pas pertama kali ngeliat, maksudnya ini kan emang ada mix antara Inggris sama Indonesia ya, jadi tapi aku ngerasa tidak masalah karena sebenarnya enggak sih, karena aku emang banyak baca buku bahasa Inggris juga gitu ya, bukan masalah generasi aja kayaknya. Jadi sebenarnya tidak terlalu masalah kalau di aku untuk campurannya. Cuman aku suka banget itu pas bagian why, kayak kayak yang udah aku resensiin itu tuh bagian why itu tuh kayak penting tapi banyak orang tuh yang kayak lupa gitu. Kayaknya tuh sempat waktu itu pernah lihat postingan orang yang ngomong kayak sebenarnya memang masalah Palestina ini masalah kemanusiaan, tapi kalau misalnya orang Islam itu tuh nggak cuma sekedar masalah kemanusiaan gitu, itu tuh ada keimanan di dalamnya. Jadi ngomong kamu nggak perlu Islam, kamu nggak perlu Muslim untuk perhatian sama isu Palestina itu tuh kayak agak mengkerdilkan masalah keimanan untuk orang-orang Muslimnya gitu. Aku sempat ada ngeliat postingan kayak gitu, dan pas baca buku ini ngebahas tentang why-nya tuh kayak, oh iya ya gitu, kalau misalnya memang pembebasan Palestina, terus pembahasan tentang Palestina, Baitul Maqdis, terus masalah kayak Abdul Muqaddasah dan Abdul Mubarakah itu bukan cuma sekadar masalah kemanusiaan gitu, tapi memang ada masalah, ada keimanan di dalam yang harusnya disertakan juga gitu kan. Dan bukan cuma Palestina, tapi saudara-saudara Muslim kita lain yang masih tertindas hingga sekarang gitu, kayak Uighur, terus yang di daerah Thailand apa Patali ya, dan beberapa daerah lainnya gitu. eh aku mau ngomongin masalah cover. Ini kan memang ada kayak ininya ya, apa, bolongan kuncinya. Sebenarnya emang Iya, bagus, iya betul. tapi pas baca tuh dia kayak agak meleok-meleok gitu. Jadi aku kadang suka khawatir, aduh takut rusak bukunya. Buru-buru disampul itu ya berarti ya. Harus Iya gitu ya. sih harusnya ya. Cuman aku belum sempet. Jadi pas baca kayak waktu masih bab-bab awal tuh kayak dipegangin bener-bener. Ini gimana caranya biar nggak meleok. Mungkin Hati-hati. memang harusnya disampul. Tapi emang apa ya? Aku paling suka tuh emang ilustrasinya juga gitu. Terus apalagi yang bagian sejarah itu kan ada kayak ringkasan lini masanya gitu. Jadi kayak kita punya bayangan dari tahun ke tahunnya itu, dari satu kejadian ke kejadian lain itu memang ada range tahunnya tuh berapa lama gitu. Itu asik banget. Cuman yang seperti yang aku resensikan, yang aku sayangkan itu masalah referensi yang tidak dicantumkan. Mungkin kayak maksudnya kayak perjanjian Balfour atau segala macam eh, kejadian sejarah yang dikutip itu memang ada beberapa yang udah kayak common knowledge gitu, tapi menurut aku tetap aja harus di, ini pasti kan ngutip ya, nggak mungkin nggak ngutip gitu, tetap aja menurut aku harus dilampirkan. Soalnya aku juga jadi kan kalau kayak gitu kita jadi kayak punya referensi bacaan untuk selanjutnya gitu ya. Oh ini buku ngambil dari buku ini, ngambil dari buku ini, atau ngambil dari artikel ini. Bisa untuk menunjang pembacaan berikutnya tuh jadi kayak punya mapping buat next nih mau baca buku apa aja tuh tahu gitu, karena oh ini motifnya dari sini dan dari sini. Yang aku sayangkan itu aja, tapi sisanya ini sangat menarik dan aku sedang berusaha meracuni teman-temanku yang lain, ayo baca. Baik, mantap, keren banget nih. Teman-teman Gen Z nih ya, Mbak Sofi ya. Apalagi Gen Z ini kan, iya, minat bacanya harus benar-benar yang, makanya mungkin bukunya dibuat seperti ini biar menarik buat Gen Z terutama ya. Allah, terima kasih Mbak Sofi. Insya Allah. Ya memang sih nggak ada ini ya, nggak ada referensinya. Saya lihat juga di belakang betul sekali itu. Cuma referensinya, bukan referensinya. Mungkin nanti ada Baitul Maqdis for Dummies yang kedua katanya ya. Keren tuh, ditunggu berarti nih pastinya jadi list ini. Yang lain
mungkin Mbak Citra atau Mbak siapa ya tadi ya yang sudah punya bukunya, boleh berbagi. Mbak Sofi imut banget, katanya Masya Allah. Ya, usianya berapa tahun sih Mbak? Aku baru 23. Ah, Kemarin baru. 23. Aku kebalikannya. Aku juga. Bukan kebalikannya juga udah ditambah plus-plus lagi belakangnya. Udah mau angka 4 malah. Insya Allah. Keren. Silahkan diracuni. Ikut iya. Di member baca apa komunitas Baca Yuk juga lagi buka member. Jadi boleh nih nanti kalau buat teman-teman ada temennya atau saudaranya atau siapa yang pengen ditarik-tarik ikut komunitas Baca Yuk, nanti bisa daftar langsung ke admin Mbak Ulan ya. Nanti apa di IG juga ada nomor handphonenya dan segala macam, silahkan dihubungi ke beliau. Baik, ini ada pertanyaan ya. Kalau belum ada lagi, saya coba apa namanya bacakan lagi untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Samirah di Ciamis. Beliau non-member nih, Mbak. Mana Mbak Samirah? Ayo Mbak kita jadi member. Nih, apakah di buku juga ada penjelasan how to liberate land-nya Mbak? Oh iya, apakah buku ini seperti ringkasan dengan ilustrasi buku roadmap Nabawiyah Pembebasan Baitul Maqdis dari Profesor Dr. Abdul Fattah LEYC? Nah, itu pertanyaannya Mbak Sinta, boleh langsung dijawab. Ini pertanyaan dari ini Mbak Samira RSC ya? Mbak Samirah Ciamis. Enggak, ini Dari kayaknya Ciamis. teman satu komunitas. Eh, silakan. Hmm, Masya Allah ya benar. Di buku ini penjelasan how to liberate land-nya nggak ada ya. Bahkan pembahasan tentang Taufan Al-Aqsa juga belum sepertinya. Dan sepertinya akan dibahas di buku selanjutnya gitu. Jadi buku ini benar-benar fokus di why-nya apa, terus sejarah sampai ke intifadoh gitu. Berhenti di situ gitu. Jadi before-nya apa yang akan kita lakukan kemudian di bagian belakang juga di ini kan ya Mbak Mela yang future aduh ngomong bahasa Inggris aja susah. Baitul Maqdis itu kan di sini ya. Nanti jadi lalu apa yang bisa kita lakukan untuk merespons semua ini gitu. Semua yang sudah Ya, kita baca dari buku ini, maka nantikan jawabannya di buku selanjutnya. Jadi iya. eh, eh, jadi belum ada pembahasan tentang itu. Terus ini seperti ringkasan dengan ilustrasi bukunya Profesor Abdul Fattah. Ini saya nggak tahu bukunya ya gitu. Jadi belum bisa menjawab gitu. Mungkin nanti saya menanti ini sih Mbak Rizka sih. Dia udah baca loh. Ah, Mbak Dan kata Rizka dia diam-diam bagus Mbak gitu. Rizka. Makanya aku yang tahu. Kayaknya mungkin dia tahu soal roadmap Nabawiyahnya pembebasan Baitul Maqdis di sini gitu. Oke. Mungkin Mbak Rizka berkenan untuk bercuap-cuap juga Berbagi. di sini. Ya, mana nih Mbak Rizka? Di highlight aja Kak Rani. Mbak Rizka. Dipaksa ini. Muncullah Mbak Rizka tuh, Pak Ulan udah ini. Iya, ini. Eh, Nah, Mbak Rizka, tafadhol, Mbak. tadi pertanyaannya apa, Mbak? Itu mengenai apakah bukunya ini seperti ringkasan dengan ilustrasi buku roadmap dari roadmap Nabawiyah Pembebasan Baitul Maqdis Profesor Dr. Abdul Fattah LEYC seperti itu. Apakah buku ini seperti itu? Gitu. Oh, eh, menurutku sih buku ini nggak sebagian besar sih, tapi ada beberapa hal yang memang eh, diambil dari buku Baitul Maqdis, apa sejarah emas Baitul Maqdis itu ada, dan ada beberapa gabungan dari beberapa buku sirah gitu. Jadi kalau menurutku mau apa namanya tentang penaklukan Baitul Maqdis itu memang ringkasan ya. Jadi nggak perlu capek-capek baca buku As-Salabi, nggak perlu capek-capek baca bukunya siapa-siapa yang tentang Baitul Maqdis itu nggak perlu, cukup baca satu ini buku. Jadi kita lebih tahu ya. Bahkan kalau tidak salah ada di beberapa bagian itu ngambil
dari bukunya Karen Armstrong. Jadi ya ringkasan lah, nggak perlu capek tadi. Kalau aku pribadi kan memang mengoleksi ya beberapa buku tentang Yerusalem, Baitul Maqdis dan Palestina, mengoleksi. Jadi sepanjang pembacaanku tentang buku itu ya itu tadi ya sesuai dengan siroh ya. Apalagi latar belakang Felix kan luar biasa tentang siroh Nabawiyah, apalagi tentang Utsmani ya, itu luar biasa. Dan untuk buku ini walaupun tadi ada beberapa hal yang harus mungkin ketika tercetak ulang itu harus tadi seperti kata Mbak Mela, harus tulisannya tuh harus lebih jelas gitu ya. Tapi worth it lah untuk sebuah buku kereyoan itu luar biasa bagus menurutku. Ini tuh Mbak. Wah, udah direferensiin nih sama Mbak Rizka, bilang bagus. Berapa jempol Mbak Rizka? Berhubung punya 4 ya 4 jempol Mbak. Kalau punyanya Sampai 10 kakinya juga diangkat ya berarti ya, Masya Allah. Berarti wajib dinantikan yang keduanya ya, Baitul Maqdis for Dummies yang kedua gitu ya. Masya Allah. ya. Ya, ini berarti memang terima kasih banyak Mbak Rizka gitu ya. Masya Allah Mbak Rizka ini juga sama itu apa penggiat literasi terutama untuk Baitul Maqdis ya. Waktu itu pernah sempat Palestina ya, buku for Palestina ya waktu itu ya. Pernah Ada 2 kali udah tentang pernah Palestina. iya Ada 2 kali. bedah buku. Ada Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah gitu kan di teman-teman di komunitas Bacayu ini selalu ada fasilitas ya dari komunitas untuk membedah buku yang sedang viral atau bahkan kadang kita membuat voting juga ya ketika misalnya mau bedah buku itu. Dan acara bedah buku ini setahun ini sudah mulai rutin 2 bulan sekali kita lakukan ya. Kita lakukan. Kemarin Mbak Sinta juga sempat yang apa Negeri 5 Menara ya waktu itu Negeri 5. Baik, teman-teman, buat yang mau bertanya lagi, saya persilahkan mengenai bukunya, mengenai apa isinya, atau mau sharing-sharing kepada tadi yang udah baca itu, pasti siapa nih? Yang udah pernah baca lagi, Mbak Citra dan Mbak Eni. Ayo muncullah Mbak Citra dan Mbak Eni. Ada yang mau disampaikan, tapi ini beneran menohok sekali ya dari kata-kata apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Sinta ya, bahwasanya isyarat Rasulullah itu bahwa pembebasan Baitul Maqdis ini adalah tugas antar generasi yang nggak boleh terputus. Dan sekarang itu semenjak apa ya, Ustadz Felix juga memang kan penggiat untuk sejarah ya. Jadi memang ini buku sejarah itu termasuk yang harus didalami sama semua umat Islam gitu biar nggak pernah lupa dengan sejarah, dan itu harus diwariskan kepada anak-anak gitu ya, kepada generasi sesudah kita. Dan kita yang tadinya malah yang nggak suka juga harus melek banget dengan sejarah gitu ya. Dan saya termasuk salah satu yang sebenarnya kurang suka dengan sejarah karena saya nggak tahu waktunya itu loh. Dan di buku ini benar kata Mbak Sofi, Mbak Sinta tadi, di sini tuh timelinenya jelas gitu. Dari mulai runut, dari mulai dulu sampai sekarang itu benar-benar beruntun gitu sejarahnya. Jadi nggak akan ngerasa lagi bingung ya, nggak akan ngerasa lagi bingung ini apa namanya kapan kejadiannya gitu, dan ini beruntun sekali gitu disebutkan di buku ini, di buku Baitul Maqdis for Dummies. Jadi buat teman-teman yang mungkin selalu bingung kayak saya, begitu lihat buku ini ada timelinenya itu lebih lebih ini ya, lebih membantu insya Allah membantu memahami sejarahnya gitu kan, sejarah dari Baitul Maqdis. Oke, teman-teman ada lagi yang mau disampaikan? Teman-teman, atau Teh Maya udah pernah baca Teh Maya? Belum nyampe bukunya. Terlalu lama check out-nya. Kelamaan. Baru ada rezeki. Oke, baiklah. Ada Mbak Dian nggak ya di sini ya Mbak Dian? Mbak Dian, founder komunitas Baca Yuk di sini. Aduh, aku nggak ada ya. Nggak ada. Mbak Ulan, mungkin Mbak Ulan boleh mau menyampaikan sesuatu Mbak?
Ada ya. Mbak Sinta, aku tanya deh kalau gitu, nggak ada yang bertanya nih ya. Eh, untuk supaya nih anak-anak itu kan apa namanya, anak-anak sekarang itu kan untuk diajak buat care ya, buat care masalah Palestina itu nggak mudah ya. Terlebih mereka sekarang itu disibukkan dengan urusan-urusan sekolah ya, urusan-urusan sekolah, tugas-tugas gitu ya. Supaya kita itu punya apa ya, bisa tadi apalagi pesan Rasulullah itu jelas bahwasanya kita itu harus gitu ya, harus menurunkan gitu kan apa namanya, pembebasan Palestina itu kepada antar generasi gitu ke generasi setelahnya gitu, jangan sampai terputus gitu. Nah, sedangkan anak-anak sekarang itu kayaknya boro-boro mikirin itu gitu. Kayaknya mikirin urusan sekolah gitu, mikirin kesibukan dirinya sendiri tuh sibuk dengan mereka sendiri tuh itu bagaimana tuh Mbak, menghadapi tantangan seperti itu ya untuk supaya mereka itu lebih aware dengan Palestina gitu. Eh, iya Mbak. Gimana ya? Mungkin contoh kasusnya anak sendiri mungkin ya. Jadi Ini eh pertanyaan pribadi anak sendiri juga nih. alhamdulillahnya sih anak saya ini ya dari kecil udah suka baca gitu ya. Jadi eh, ketika saya menyelipkan buku-buku, apalagi sekarang kan buku banyak ya buat anak-anak tentang Palestina gitu. Itu tuh bisa gitu. Jadi bisa masuk ke anak saya yang juga yang sudah SMP itu juga eh, dulu itu cukup intens gitu. Ketika kita ngobrol, kita baca buku gitu tuh, eh, saya selipkan gitu tentang Palestina gitu. Kadang di apa kalau berita-berita tentang Palestina, bahkan sebelum 7 Oktober itu sudah saya sampaikan gitu terkait tentang Palestina ini gitu. Terus eh, terus di rumah itu eh, lumayan banyak poster-poster Palestina gitu ya. Jadi Baitul Maqdis gitu, saya tempel di dekatnya kulkas gitu. Dia mau buka kan kelihatan gitu ya, jalan kemana kelihatan. Terus sekarang juga kayak ada kalender-kalendernya Gensa gitu ya. Itu tuh saya termasuk yang rajin beli gitu. Jadi anak saya tuh cukup tertarik dengan yang namanya sejarah. Bahkan ketika di pondok sekarang gitu, ketika saya tanya, apa nah pelajaran yang paling mudah menurutmu? Pelajaran siroh dia. Karena itu sudah sesuatu yang sudah biasa untuk kita obrolkan gitu. Jadi dia dia udah biasa gitu dengan Palestina ini juga. Alhamdulillahnya di pondok juga termasuk yang intens memberikan informasi terkait Palestina gitu di pondoknya. Terus yang anak perempuan tuh anak saya 10 tahun juga sudah baca ini gitu. Kata dia pas 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 baca Y-nya itu langsung seru nih gitu, seru gitu. Dia seneng gitu. Apalagi dengan banyaknya ilustrasi ini ya. Jadi kalau saya sendiri itu baliknya ya di rumah ya, benar-benar di rumah. Ya ikhtiarnya kita lah gitu ya. Kalau anak belum memperlihatkan karena urusan bolak-balikan hati itu kan urusan Allah ya. Kita kan bagian ikhtiarnya ya gitu. Kalau Allah membalik hatinya untuk langsung aware dengan Palestina, ya bisa saja gitu. Kalau kita terus eh, menya- tapi juga ketika kita membombardir tiba-tiba langsung membombardir dengan info Palestina ketika dia nggak terlalu itu kan juga kadang nyebelin ya menurut mereka apa sih Umi nih gitu. Itu butuh proses pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan dan ya itu biar kita sedikit demi sedikit gitu. Kalau ke anak yang laki-laki tuh kadang kadang saya tuh kalau lagi hujan gitu ya, ya Allah, Masya Allah, bersyukur ya nak ya sudah kita hujan gini di rumah gitu ya, kita bisa tidur, kita bisa santai. Gimana saudara kita di Palestina? Gitu. Kayak gitu, menyelipkan dari kecil ya, karena kalau sudah remaja itu memang sudah lebih sulit lagi gitu, karena mereka memang punya dunia sendiri. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Tetap insya Allah bisa lah sedikit demi sedikit eh, memasukkan apa ya giroh atau semangat untuk
memperhatikan Baitul Maqdis itu semoga bisa gitu ya, bisa insya Allah. Ikhtiarnya para orang tua gitu ya. Insya Allah ada ganjaran setiap usaha kita untuk bisa eh, mengajak mereka memperhatikan terkait Palestina. Apalagi kalau kita nggak ada kan mereka yang melanjutkan gitu. Itu sih Mbak Mela. Baik, terima kasih. Ya, memang betul ya, berarti memang harus sering-sering disentuh juga ya, sering-sering disenggol, sering-sering di mention gitu ya, Palestina, Baitul Maqdis. Kemudian terlebih kan itu tadi yang why-nya itu ya di bab pertama itu dikatakan memang eh, Baitul Maqdis itu bukan hanya sekedar kemanusiaan ya, tadi dikatakan bahwa itu adalah bagian dari akidah. Nah, ini akidah itu kan memang harus betul-betul ya diperjuangkan gitu ya. Ketika memang itu ada tertindas atau memang harus dibebaskan di sana gitu, memang kita harus berjuang gitu, harus jadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkannya gitu ya. Nah, memang ya itu kan umat Islam sekarang sendiri kan kayaknya ya itu tadi melihat Baitul Maqdis itu ya sekadar ya sudah li, apalagi sekarang kita sudah terbagi-bagi ya Mbak ya, sudah terbagi-bagi, udah saya kan orang Indonesia gitu, itu mah negara Palestina ya udah Palestina. Di sini kalau nggak salah ya saya lihat itu kan sampai Palestina itu merasa seperti sendiri ya, sendiri dalam artian kan waktu itu kalau kalau siapa namanya Israel itu sudah 1948 itu sudah berdiri ya, dideklarasikan bahwa berdirinya Israel gitu kan. Nah, sedangkan Palestina itu seolah-olah merasa kayak masih dulu kan memang di bawah Ottoman ya, Turki gitu kan. Nah, sekarang begitu sudah terlepas dari Turki gitu karena perang dunia itu gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak, kenapa kok Palestina itu kayak seakan-akan mereka itu tidak punya pemimpin atau apa gitu kan. Bahkan yang bergerak itu adalah cuma dua itu tadi ya, ada Hamas gitu ya kan, Hamas dan Fatah gitu kan ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak dari buku itu mengenai kenapa negara Palestina itu merasa seperti kayak sendiri, nggak ada yang memperjuangkan lagi, nggak ada pemimpin gitu. Beda dengan Israel yang bahkan dia sudah mendeklarasikan dan diakui gitu akhirnya sama PBB gitu. Mm-mm. Iya Mbak. Soal itu kalau di dalam buku ini juga disinggung ya bagaimana eh, kita ada mental block gitu ya. Jadi hanya peduli dengan sekitar kita gitu. Dan ini tuh ya dan juga yang dibahas di dalam buku ini gitu, yang di bab Mind Liberation itu ya. Contoh kasusnya pun bagaimana menggambarkan kondisi mental block di saat di era saat ini tuh digambarkan dengan yang gajah itu ya Mbak ya. Gajah Iya, yang keren banget itu itu. itu oh iya ya. Terus bagaimana gajah itu sebelum dia ditangkap mungkin oleh salah satu seperti sirkus gitu ya. Dia akan eh, eh, jadi cara untuk supaya gajah itu tidak melawan adalah dengan merantainya gitu. Ya, istilahnya di di apa ya? Dikungkung gitulah gitu. Pemikirannya di blok gitu. Jadi setiap dia lari kan dia nggak bisa semakin jauh ya karena ada rantai itu yang menariknya gitu. Ya, kalau istilahnya di dalam politik ya mungkin kesepakatan-kesepakatan politik itu yang akan membuat menarik lagi para pemimpin gitu ya nggak bisa untuk membela Palestina karena ada apa ya ya itulah Itu. ya kesepakatan orang-orang elit di atas gitu ya Hmm. ya itu ya itu terus dan itu yang perlu untuk diputus gitu mental block ini yang perlu diputus dan berharap kepada elit yang di atas untuk saat ini itu sepertinya agak berat ya jadi eh,
apa ya, kok orang-orang kalau orang tua itu istilahnya agak susah untuk menerima pemikiran baru tuh, kadang kayak gitu tuh ya. Jadi butuh orang-orang baru gitu, generasi yang mungkin akan menghapus generasi itu gitu, dan itu butuh, makanya tadi disebutkan bahwa perjuangan ini perjuangan yang panjang gitu, nafasnya butuh panjang gitu, butuh ilmu untuk bisa konsisten gitu. Kan setiap generasi pasti menghapus generasi sebelumnya gitu, dan kita berharapnya ketika setiap orang, kayak di buku ini kan berharap bahwa semua orang itu nantinya punya ilmu yang mempersatukan gitu, satu pemahaman gitu tentang eh, pentingnya Baitul Maqdis ini gitu. Jadi apa ya, ya itu terkait Baitul Maqdis itu benar-benar harus terus digaungkan gitu, terus diviralkan supaya generasi kita terus aware juga bagaimana tadi juga pentingnya kurikulum tentang Baitul Maqdis di dalam setiap keluarga kita gitu. Walaupun mungkin yang belum nikah ada keponakannya, ada mungkin sepupunya gitu ya. Itu juga gitu. Dan ini perkataan Ustadz Felix Shaw tadi yang terkait bahwa ilmu yang akan menjaga kita untuk terus tetap bertahan ketika orang lain sudah tidak bertahan, itu lanjutannya adalah ilmu itu yang akan mampu mengajak orang lain untuk ikut dengan kita gitu. Jadi kata Mbak Sofi tadi gitu, dengan menyebarkan buku ini ke teman-temannya itu eh, termasuk bagaimana kontribusi kita supaya pengetahuan tentang Baitul Maqdis itu terus berjalan gitu. Terus ketika kita menanggapi isu, ketika ada yang tanya seperti tadi pertanyaan apa kalau Palestina merdeka kiamat kiamat akan datang gitu kan, butuh ilmu untuk menyampaikannya. Jadi kita sendiri juga harus mencas ilmu itu gitu supaya eh, sekitar kita gitu tidak termakan isu gitu. Kita bisa menanggapi dengan eh, dengan apa ya, dengan ilmu gitu. Jadi mereka juga bisa menerima, apalagi untuk generasi sekarang kan logis gitu ya, harus harus jawab dengan sesuatu yang logis gitu. Kadang kalau bawa agama mereka udah gitu ya. Tapi untuk kita bisa menyampaikan suatu hal itu banyak belajar dari Ustadz Felix Shaw lah, bagaimana dia mengambil contoh-contoh kasus itu kan karena oh iya ya bisa 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 diambil gitu. Jadi saya banyak belajar dari beliau juga bagaimana mengambil metafora gitu, analogi apa gitu ya. Oh, itu bisa. Itu kita berharapnya kita jadi penyampai ilmu itu gitu, sembari terus menyampaikan apa yang terjadi di Palestina gitu, sehingga nantinya Palestina tidak lagi merasa sendirian itu tadi gitu. Itu Mbak Mela. Iya, baik. Ya, betul. Memang apa ya, dakwah itu butuh ya, butuh apa ya, seni ya, seni untuk berkomunikasi, menyampaikan dakwah gitu ya, art of dakwah gitu kan ya. Seperti memang kalau memang kita kayak belajarnya, apalagi yang mungkin belajarnya sudah kitab-kitab gitu ya, itu bahasanya kadang-kadang masih masih apa, kaku ya, kaku gitu ya. Enggak, terlebih padahal Gen Z sekarang itu memang butuh banget apa ya namanya, menarik gitu ya, dikemas dengan menarik. Kemudian nah itu kemarin kita juga sharing ya sama Teh Maya gitu ya mengenai secara public speaking ya Teh Maya ya. Teh Maya di sini suka sharing juga gitu kan. Nah, mungkin buat apa namanya teman-teman yang juga di sini ya di komunitas juga, di komunitas baca itu ada yang namanya acara oleh-oleh member ya. Oleh-oleh member, kalau yang member lama pasti sudah tahu. Jadi setiap member dari komunitas Bacayu itu nanti bisa memberikan sharing ya, sharing ilmu, sharing pengalaman gitu untuk berbagi dengan member lainnya untuk berbagi mengenai ilmu yang dimiliki gitu. Ada yang ilmu tentang public speaking, kemarin dari Teh Maya, kemudian ada juga yang marketing gitu ya, digital. Nah, itu juga bisa berbagi di sini. Jadi insya Allah di komunitas kita berkembang dan tumbuh bersama ya, bukan hanya untuk masalah buku, tapi juga untuk masalah keumuman lainnya. Baik teman-teman yang sahabat Bacayu,
ada lagi yang mau bertanya nih, masih ada sekitar waktu 7 menit ya, 7 menit lagi bisa dimanfaatkan untuk yang mau berbagi mengenai buku ini, Baitul Maqdis for Dummies, atau mau bertanya silahkan, jangan sungkan-sungkan ya, gitu. Bisa Siapa di sini yang menambahkan oh ya, bisa silakan monggo. menambahkan yang saya sampaikan tadi itu sih, Mbak. Mungkin yang lainnya mau menambahkan terkait yang tadi pertanyaannya Mbak Mela itu. Monggo, silakan. Ada yang berkenankah? Mbak Dian, ada Mbak Dian Alga Biru. Mbak Dian Mbak boleh, Anis Mbak. ya. Mbak Anis sama Mbak Eni Imami. Ya, Mbak Eni. Adakah di sini? Mbak Citra juga belum nih. Mbak Citra udah baca ya bukunya ya? Udah punya juga ya? Eh, di dalam bukan hanya di saat podcast atau yuk ngaji juga ya, Ustadz Felix itu bisa jadi bahan referensi banget, betul kata Mbak Sita tadi, buat metafora ketika kita menyampaikan mengenai ilmu gitu ya. Terlebih kalau ilmu masalah agama tuh kayaknya kalau untuk Gen Z gimana ya, Neng Sofi gitu ya, Mbak Sofi gitu. Aku panggilnya Neng karena orang Sunda ya. Bogor Sunda juga ya Neng ya gitu. Oh Mbak Citra jam tidur anak. Oke, maaf ya Mbak. Ya, Neng Sofi nih boleh teman-teman nih ketika apa namanya ya, ketika mereka itu sebenarnya tertarik nggak sih teman-teman Gen Z-nya Mbak Sofi nih ya, Neng Sofi buat ngomongin Baitul Maqdis itu mereka tuh tertarik apa gimana gitu ketika mereka ditawarin buku gitu sama Neng Sofi. Kalau sebenarnya kalau misalnya eh, ingat dulu waktu SMA ya, waktu aku SMA sih, Ustadz Felix ini tuh benar-benar sempat booming banget ya. Karena bukunya itu emang asik banget gitu buat dibaca. Karena ilustrasi antara teks dan ilustrasinya itu kan balance ya. Jadi memang buat orang-orang yang tidak terbiasa untuk membaca buku yang full text itu tuh benar-benar, tapi tetap apa ya, pembahasannya tuh tetap dewasa tuh, jadi benar-benar kayak jalan tengah gitu buku-bukunya Ustadz Felix. Sayangnya angkatan aku 2001 ya. Itu sekarang sedang sibuk-sibuknya bekerja, mencari kerja dan bekerja. Jadi agak tenggelam timbul. Sebenarnya tapi kalau sama yang teman-teman deket tuh biasanya memang terkendala karena harga ya, harga bukunya lumayan pricey gitu. Dan gaji belum mencukupi, mungkin harus nabung dulu untuk beli gitu kan. Cuman orang-orang memang sempat tertarik gitu. Oh, karena kalau misalnya ngobrol sama teman tuh selalu bilangnya gini, sebenarnya tuh kalau misalnya mau ngomongin Palestina itu mulainya tuh dari mana gitu, harus start dari mana, terus bacanya tuh baca bukunya apa. Tapi kalau misalnya kita ngeliat kayak list, waktu itu kan sempat kayak ada festival baca buku tentang Palestina gitu ya, terus kayak ada beberapa penerbit yang memang nge-share bukunya secara gratis untuk di-download PDF. Itu tuh pas kita download, oh ini kayaknya bukunya serius-serius banget ya gitu. Ada nggak nih waktu buat baca gitu? Apalagi pembahasannya ada yang kayak sosioekonomi, terus ada pembahasan yang politik gitu. Kayak kita baca, terus di tengah-tengah tuh bingung karena sambil baca tuh tetap juga harus sambil googling. Ini ngomongin kejadian yang mana sih? Kejadian itu kenapa kayak rame banget tuh nggak ngerti gitu kenapa bisa menjadi suatu masalah, terus ada kayak pembahasan ilmu tentang politik atau sosialnya gitu. Jadi pas aku cerita-cerita ke temen, ini bukunya tuh bener-bener dasar sih, basic banget gitu. Kita mulai dari why-nya kenapa gitu, kita harus peduli tentang Baitul Maqdis, terus ada pembahasan tentang sejarahnya, dan dari awal banget sampai yang terakhir tuh belum masuk ke Tufanul Aqsa, tapi udah mulai masuk ke kayak abad 21 gitu, kayak Palestina tuh selama ini gimana sih kondisinya mereka gitu, kondisi kehidupan mereka tuh yang harus ngelewatin banyak checkpoint atau apa segala macem gitu kan. Terus penekanan hak-hak asasinya mereka gitu. Teman-teman kayak, oh iya menarik soft gitu. Iya, harganya agak pricey sih, tapi worth it kok gitu. Soalnya emang sebenarnya ini kalau misalnya dari
apa namanya kualitas kertasnya pun bagus ya dan kualitas warnanya tuh bagus banget gitu. Buat harga segitu tuh sangat worth it gitu. Tapi ya memang yang jadi permasalahan itu apa namanya belum ada uang satu atau dua emang nggak suka baca. Udah Sof ceritain aja. Baiklah. Baik saya ceritakan. Nanti ayo kapan ketemuan. Nah, itu dia, ayo kapan ketemuannya itu yang sangat susah untuk eh dibikin janji Dijadwalkan karena ya. kebetulan iya, Eh, karena aku kebetulan kerjanya shifting ya. Jadi Sabtu Minggu tuh nggak pasti libur, sementara teman-teman aku tuh kebanyakan bukan yang kerja shift. Jadi Sabtu Minggu mereka libur, sementara aku belakangan ini kebanyakan itu di hari kerja aku liburnya. Jadi nggak ketemu waktunya. Mau teleponan aja mau teleponan aja nggak enak gitu kan, enakan ketemu hmm, langsung gitu. Oh ya udah, jadi Kak, Masya tapi Allah ya. apa sebenarnya tuh karena memang masif banget ya, apalagi waktu awal 7 Oktober itu masif banget peredaran kabarnya itu jadi tetap, maksudnya tuh kayak kita jadi intens ngobrolinnya, cuman emang makin ke sini tuh terhalang dengan isu-isu lain, mulai dari Pilpres waktu itu kan, Hmm. sampai waktu itu sempat sih ada yang nanya, Sof, Palestina gimana? Gimana gimana gitu. Masih masih apa maksudnya? Iya ini masih harus diboikot atau enggak? Hah? Emang nggak ada lewat di reels kamu gitu? Aku maksudnya sampai kaget karena Hmm. bisa sampai se maksudnya pertanyaan itu muncul tuh sangat mengejutkan gitu. Kenapa bisa masih tanya? Itu emang masih Palestina sama Israel? Maksudnya masih jalan itunya apa namanya genosidanya? Masih. Kenapa bisa ada pertanyaan seperti itu? Gitu. Berarti Kadang memang nggak mungkin ngikutin ya. Mungkin karena memang tidak mengikuti terus terhalang dengan isu-isu lain karena kan sebenarnya kayak algoritmanya juga dipermainkan ya sama Instagram ya jadi mungkin nggak muncul gitu. Umi juga tuh sampai ngomong waktu itu kok di Umi udah nggak lewat lagi ya Palestina tentang Palestina gitu makanya Mi di like share komen biar muncul terus. Iya, iya, betul-betul. Iya gitu Iya, karena itu nanti ya memang nggak boleh mm-mm, berhenti lah ya beratnya. mm-mm. Harus Walaupun terus dibilang menjalankan. iya, apalagi waktu itu kan sempat bukannya sempat gencatan senjata. Iya, gencatan senjata cuma 4 hari doang gitu. Itu juga apa gitu maksudnya makanan Iya. dikasih masuk terus udahnya digempur lagi tuh gimana gitu ya rasanya kayak ya gitu doang gitu. Jadi permasalahannya itu masih masih berputar di situ gitu. Terus ada yang bilang aku tapi ada agak stres juga gitu ngeliatin kondisi mereka gitu. Ya kamu yang cuma ngeliat aja stres gimana mereka yang ngejalanin gitu yang Iya, konstan dalam benar-benar. kehidupan sehari-hari gitu minimal ya di share lah. Susah di Instagram ya bisa di WhatsApp atau ya asal mungkin aja gitu di tengah-tengah gitu kayak ih alhamdulillah ya kita bisa makan siang mereka makannya apa gitu gitu sih. Iya, iya, betul-betul. Masya Allah ya, emang kita nggak bisa diem aja ya dengan apa namanya berita-berita yang sudah hampir di sebenarnya tuh masih belum selesai. Tapi kita kadang karena jangan sampai kita banyak diam gitu merasa kayak oh ya sudah melakukan yang baik boykot udah gitu kan. Terus kemudian ini juga udah akhirnya merasa cukup gitu. Ternyata nggak bisa gitu karena di sekitaran kita ya itu tadi sampai kaget juga ya sampai ada yang bertanya seperti itu. Oke, ini ada Mbak Eni dari Jombang. Mbak Eni, tafadhol Mbak, tolong share-nya dong, gimana nih? Ya, makasih Mbak Mela ya. Iya, Ya, kemarin di Baca Yuk, Alhamdulillah udah baca buku Baitul Maqdis Portamis, kemudian juga sudah sempat resensi. Kayaknya tadi yang udah oh, disampaikan sama Mbak Sinta, sama teman-teman yang lainnya itu emang betul banget ya. Jadi buku Baitul Maqdis Portamis ini memberikan kita apa ya, kayak semacam gambaran utuh bagi saya. Karena kalau sebelumnya itu kan mau ini ya belajar tentang Baitul Maqdis itu yang dari apa ya sejarahnya dulu-dulunya tuh gimana sih itu kan seringnya dapat referensi yang sepotong-sepotong kemudian atau mungkin dari baca artikel-artikel di media sosial itu juga sepotong-sepotong. Nah dari baca ini kayaknya dapat gambaran yang utuh apalagi ada silsilah mulai dari sejak Nabi Adam ya itu yang bikin saya senang banget. Oh ternyata ini ya sampai Nabi Adam ke Nabi Muhammad kemudian yang masanya Baitul Maqdis itu dimulai dari sejak Nabi siapa itu kita temukan di
di buku ini. Ya, kalau melihat dari bahasan harganya itu lumayan, pada waktu mau beli juga pikir-pikir. Tapi kalau misalkan kita akan nggak beli-beli itu nanti juga nggak bakalan segera tahu sebenarnya Baitul Maqdis gambaran utuhnya atau dari sejarah awalnya itu seperti apa. Nah, setelah beli ternyata ya apa ya, maksudnya harga segitu itu dengan ilmu yang kita dapatkan ini ya nggak sebanding gitu loh. Nah, jadi Ya. eh, nggak rugi banget kalau bagi saya nggak rugi banget buku baca ini dan dibaca berkali-kali itu juga nggak bosenin karena banyak ilustrasi-ilustrasinya yang memberikan gambaran kepada kita. Memang penampakannya tebel sih bukunya, tapi setelah dibaca ini kok nggak tulisannya nggak terlalu full karena banyak gambar-gambar yang disematkan. Cuma seperti yang kemarin sempat saya sampaikan di resensi itu, nggih, di akhir buku ini belum ada ini ya, apa namanya, sumber referensinya yang dicantumkan. Kan pastinya ini bukan hanya apa ya, opini atau gagasan dari penulis semata kan, pasti ada referensi-referensi yang beliau ambil sebagai sumber rujukan tulisan. Ini belum ditemukan di buku ini. Nah, sama seperti pendapat teman-teman yang lain, bisa jadi nanti akan dilengkapi di buku yang selanjutnya yang insya Allah sudah di-spill ya, nanti akan ada buku lanjutannya. Itu aja sih Mbak, tambahan dari saya. Masya Allah. Terima kasih Mbak Eni. Iya betul Mbak. Memang masih worth it ya. Tadi ada yang bertanya harga bukunya itu 125.000 ya. Rata-rata dijual dengan harga sekian. Tapi di beberapa online ada juga yang dibundel dengan tote bag atau segala rupa. Itu pastinya lebih mahal ya karena ada tambahannya. Cuma satu lagi mungkin ya. Nggak ada pembatas bukunya ya. Biasanya kalau buku-buku itu suka ada pembatas buku. Kalau saya tipikal yang kadang-kadang suka sama hadiah yang kecil-kecil, walaupun itu kecil, tapi kalau imut tuh rasanya apa namanya ya, jadi lucu aja gitu kalau ada pembatasnya, tek gitu kan. Kalau habis baca nggak halaman berapa kita kita tandain pakai pembatas buku. Baik, Masya Allah sudah banyak sekali ini masukan dari bedah buku untuk bedah buku Baitul Maqdis for Dummies. Terus untuk Neng Sofi ya bisa disampaikan juga nih ke teman-temannya juga sahabat Bacayu lainnya yang sudah hadir saat ini. Di komunitas Bacayu juga ada program buku Book Crossing namanya. Book Crossing itu bukunya itu dipinjamkan jadi di apa ya selama 1 bulan biasanya dengan jeda waktu 1 bulan. Jadi dari ya pihak pertama kemudian dikirim ke pihak kedua nanti dari A ke B misalnya dari B nanti ke C dan seterusnya gitu kan boleh ngelis jadi Baitul Maqdis for Dummies nanti mungkin ya bisa diadakan ya Mbak Ulan atau Mbak Dian untuk bukunya di book crossing kan yang Baitul Maqdis for Dummies jadi nggak perlu beli insya Allah sudah bisa menikmati bacaannya langsung ya seperti itu. Baik, mungkin karena sudah menunjukkan pukul 21, ya, 21:06 di jam saya. Eh, Sebagai pelengkap buku Baitul Maqdis nih, ini ada lagi nih, ada referensi bacaan dari Bariska. Sebagai pelengkap buku Baitul Maqdis, Tufan Al-Aqsa juga keren. Nah, baiklah, Masya Allah, Mbak Rizka, terima kasih masukannya buat rekomendasi buku bacaan mengenai Baitul Maqdis Tufan Al-Aqsa ya teman-teman. Nah, ini sudah menunjukkan pukul 21:06 di jam saya. Untuk teman-teman atau mungkin Mbak Sinta, sebelumnya saya minta closing statementnya dari Mbak Sinta dari bedah buku Baitul Maqdis for Dummies hari ini. Apa dong Mbak? Closing statementnya apa ya Mbak ya? Sebenarnya tadi itu udah ini ya, udah banyak ya. Mungkin sedikit mengulang ya itu tadi sih. Saya benar-benar meng-highlight yang quote-nya Ustadz Felix itu ya. Pentingnya ilmu untuk menjaga kita untuk istiqomah dan bertahan gitu. Ketika orang lain tuh udah berguguran gitu, tidak bertahan gitu. Maka ilmu itu yang akan menjaga kita gitu. Kalau oh ya, kalau kata Ali bin Abi Thalib apa ya gitu. Jadi
ilmu itu yang akan menjaga kita, sedangkan harta itu kita yang jaga gitu. Jadi ilmu yang akan menjaga kita itu benar-benar sesuatu yang ilmu itu sesuatu yang benar-benar sangat kita butuhkan gitu. Jadi eh, itu sih Mbak. Dan juga ilmu itu yang akan membantu kita untuk mengajak orang lain supaya orang lain juga bisa bergabung dengan kita, memiliki pemahaman yang sama, kemudian bergerak bersama bisa membantu pembebasan Palestina, Baitul Maqdis gitu. Itu aja sih Mbak Mila. Oke, Masya Allah, Tabarakallah. Itu pesan ya dari pembedah buku hari ini, yaitu Mbak Sinta, bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi memang teruslah menuntut ilmu ya, apapun ilmunya. Terlebih juga ini terkhusus sekarang kita sedang membedah buku Baitul Maqdis supaya turun-temurun antar generasi ilmu mengenai Baitul Maqdis itu tidak disalahgunakan ya, tidak salah memahami betapa pentingnya Baitul Maqdis itu bukan hanya sekedar kemanusiaan, tapi itu adalah bagian dari akidah kita. Mungkin terima kasih banyak ya. Mungkin ini jadi akhir perjumpaan kita di acara bedah buku di komunitas Bacayu. Jazakillah khairan kasiran kepada Mbak Sinta selaku pembedah buku hari ini, juga kepada teman-teman yang sudah berkontribusi atas kehadirannya, ya atas masukan-masukannya dari pembedah buku yang lain yang tadi sempat membantu ya menyampaikan insight-nya, Mbak Sofi, Mbak Eni, kemudian Mbak Rizka, kemudian Mbak siapa lagi ya? Mohon maaf nih kalau saya tidak kurang kurang lengkap menyebutkan gitu kan. Nanti untuk apa teman-teman, nanti hari ini akan ada dua pemenang insya Allah ya dari acara bedah buku, karena komunitas Baca itu setiap kali ada acara suka ada aja pemenang ya, pemenang dari apa ya, terpilih gitu ya, peserta terpilih dari yang hadir di acara tersebut nanti insya Allah akan dihubungi oleh admin ya, oleh admin. Jadi jangan sampai keluar dulu dari grupnya gitu kan, yang buat non-member jangan sampai keluar dulu. Kemudian untuk yang member nantikan di grupnya ya. Insya Allah nanti akan diumumkan. Kembali saya umumkan pembukaan untuk open recruit member baru. Ya, untuk member baru dipersilakan untuk menghubungi admin yaitu Mbak Wulan. Bisa di itu persyaratannya tidak ada persyaratan khusus ya. Jadi boleh siapa saja dari yang sudah bisa membuat resensi gitu kan, udah pasti bisa dipastikan hadir, bisa dipastikan diterima sebagai member. Jadi insya Allah banyak sekali acara yang bermanfaat. Jadi yuk kita gabung sama-sama di komunitas Baca Yus supaya kita literasinya meningkat ya, bukan hanya untuk diri pribadi, juga untuk keluarga kita insya Allah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama tutup acara bedah buku kita ini dengan baca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Untuk sebelumnya mungkin Mbak Sinta, maaf. Kak Rani. Kak Rani mau foto atau mungkin teman-teman yang mau buka itu boleh saya izin untuk dokumentasi ya. Bukunya boleh diperlihatkan tuh. Lihat Mbak Sofi udah ini, udah mengingatkan. Tafadol, Mbak Sinta. Mbak Sinta, astagfirullahaladzim. Kak Rani mana suaramu, Kak? Belum on cam semua ya, Mbak. Belum on cam. Oke, silahkan yang belum on cam. Hanya Dibuka 5 dulu. orang. Ayo, Mbak Eni, bukunya. Masya Allah. Mbak Titi. Kita orang Cianjur sama-sama nih, Mbak. Aku orang Cianjur juga. Wah, udah punya juga Mbak Titi ya. Aku nggak tanya ya kamu tadi. Oke, baru 7 orang. Apakah mau bertambah lagi yang ikutan foto? Ya, Masya Allah. 3, 2, 1. Lagi?
Lagi terserah Mbak. 2, 1. Oke. Oke, terima kasih semuanya teman-teman sahabat Badayu. Kita ketemu lagi di acara bedah buku berikutnya ataupun acara ada tamu lainnya ya, karena di acara komunitas juga ada acara ada tamu. Silahkan Mbak Rani untuk di-share mungkin perkenalan komunitasnya, video-videonya. Untuk sebagai penutup saya ucapkan mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Mbak ya. Ya, tafadhol. Jazakallah khairan, Mbak Sinta. Aku pamit ya, Kak Rani. Baik, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.